Halo, berjumpa lagi dengan Wawan di Siniar Monostereo. Entah ini episode keberapa, karena masuk pun ini agak lambat nih. Ini tanggal berapa ya, udah lupa. Setelah semingguan lebih break, istirahat, kerja karena mudik lebaran. Dan ternyata jadwalnya untuk kirim materi udah telat gitu, udah telat beberapa hari, tapi nggak apa-apa. Saya coba ngangkat ini ya, kali ini coba untuk ngebahas masalah apa ya namanya ya kalau kayak gitu, konflik dan kenapa sampai kemudian tiba-tiba saya teringat dengan materi ini, karena kemarin ketika perjalanan dari kampung halaman ada sempat ngelihat ada sedikit konflik di jalan gitu ya. Kemudian kepikiran, iya kenapa saya nggak ngebawa share lah sama teman-teman tentang ini, karena kebetulan dulu sempat sempat berprofesi sebagai jurnalis lokal gitu, dan kebetulan di daerah yang berkonflik, jadi sempat beberapa kali diberikan materi tentang itu gitu, tentang pengelolaan permasalahan tentang konflik lah. Jadi kali ini saya ingin coba share lah ke teman-teman, karena dari sebagian orang gitu yang berpikiran bahwa konflik itu hal yang buruk gitu, hal yang buruk dan harus dihindari sebisa mungkin tidak ada konflik gitu. Sedangkan sebenarnya kalau kita mau berpikiran lebih terbuka bahwa konflik itu bukan sesuatu yang bisa dielakkan, sesuatu yang tidak bisa dielakkan, dan konflik itu sebenarnya sebuah konsekuensi, gimana ya membahasakannya, sesuatu konsekuensi logis dalam interaksi manusia. Jadi itu sudah merupakan konsekuensi ketika kita berinteraksi antar sesama manusia. Konflik itu tidak bisa dielakkan. Nah, kadang juga kita berpikiran bahwa konflik itu hanya itu doang, hanya ketika kita berkonflik dengan orang gitu. Sebenarnya konflik itu kalau dilihat lebih jauh gitu, dalam individu masing-masing orang itu sering terjadi konflik. Misalnya gini, ketika kita berada dalam satu pilihan gitu, antara iya atau tidak, itu konflik dalam diri. Ketika kita mencoba untuk mengambil keputusan antara A atau B, itu konflik dalam diri, dan kita harus benar-benar sebagai seorang individu, ketika kita berada dalam posisi itu, kita harus punya manajemen konflik. Wah, berat ini manajemen konflik. Jadi benar-benar kita harus ngatur bagaimana cara agar konflik itu tidak menjadi sesuatu yang buruk dalam tanda kutip, dan justru menjadi sesuatu yang berdampak baik gitu. Begitu kayaknya. Dan ada beberapa hal sih sebenarnya yang saya dapat nih, pengalaman ya, untuk bagaimana caranya kita berhadapan dengan konflik. Misalnya gini, salah satunya kita harus gimana cara sportif gitu, sportif. Jadi ketika kita sportif,
konflik itu akan gampang terurai gitu. Kita sportif. Maksudnya gini, ketika kita punya konflik dengan orang dan kita mengutamakan sportivitas, itu kita akan tahu, kita akan ngerti bahwa oh iya gitu, ini salah, ini benar gitu. Kita tidak boleh ego, kita harus sportif, bilang iya salah ketika kita salah. Itu salah satu cara untuk mengurai sebuah konflik. Terus ada juga kita harus bertanggung jawab terhadap pemikiran kita. Ada orang yang ketika dia berkonflik, dia akan putar masalah gitu. Dia tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sebenarnya jadi masalah utamanya. Kalau orang biasa bilang debat kusir lah gitu. Jadi perdebatan itu, konflik itu nggak ada ujungnya. Dan untuk mengatasi itu pertama. Itu yang kedua itu ya kayaknya. Kita harus bertanggung jawab atas pemikiran yang kita punya gitu. Terus juga untuk menyelesaikan sebuah konflik itu kita harus langsung pada pokoknya gitu dan spesifik. Kita tidak boleh kemana-mana gitu. Biasanya kan gitu. Ketika orang ketika ada suatu konflik persoalan tuh, jadinya kemana-mana, tidak pada pokoknya yang diselesaikan, kemana-mana. Pokoknya persoalan jadi besar lah gitu. Tidak malah menyelesaikan, justru persoalan akan jadi besar karena kita tidak spesifik menyelesaikannya. Kita tidak secara langsung pada pokok yang akan diselesaikan, itu masalah yang sebenarnya. Kemudian apa lagi ya kira-kira ya? Kalau menurut pengalaman saya tuh, konflik tuh bisa diselesaikan dengan humor. Jadi ketika kita berkonflik, ketika kita berada dalam satu persoalan antar individu gitu, antar kelompok, ketika kita bisa menimbulkan humor di saat yang tepat, ingat ya, humor di saat yang tepat, karena terkadang ketika kita mengeluarkan joke gitu, humor di saat yang tidak tepat justru itu akan memicu. Tapi ketika kita mengeluarkan joke-joke itu di saat yang tepat, itu akan mencairkan suasana, mencairkan keadaan gitu, dan bisa menjadi alasan untuk meredam dari konflik. Terus juga banyak hal sih. Mungkin dari pengalaman teman-teman nanti kalau ada teman-teman yang bisa nambahin gitu ya, dari pengalaman kira-kira apa saja faktor-faktor yang bisa mengurai suatu konflik. Jadi ada konflik, jalan keluarnya tuh untuk menghadapi konflik yang ada. Dan sebenarnya kalau kita mampu mengelola konflik yang ada, itu akan banyak hal positif dan bermanfaat. Jangan hanya, terkadang kita melihat masalah itu buruk gitu. Ini buruk, ini nggak ada dampak positif. Pokoknya ketika ada masalah tuh, yang dipikiran kita buruk, stres gitu. Wah, inilah itulah. Tapi sebenarnya kalau kita mau melihat dengan di sisi baiknya gitu, kita melihat sisi baiknya bahwa kalau kita mampu mengelola konflik secara baik, akan memberikan manfaat yang besar bagi kita dan bagi orang lain. Nah, misalnya gini, ketika kita melihat konflik,
kita itu menjadikan kita sadar gitu bahwa sebenarnya memang ada persoalan yang harus dipecahkan antara kita dan orang lain. Terkadang karena kita takut untuk berkonflik gitu, kita memendam, yang akhirnya kita tidak sadar bahwa itu adalah persoalan yang seharusnya sejak dari persoalan yang masih kecil tuh kita sudah harus bisa pecahkan, kita harus sudah bisa selesaikan, tidak menunggu itu membesar. Jadi ketika ada konflik itu kita sadar bahwa oh iya, ini adalah persoalan yang memang harus diselesaikan, tidak dipendam gitu. Terus juga konflik yang terjadi itu akan menyadarkan kita serta mendorong untuk melakukan perubahan-perubahan. Jadi ketika kita menghadapi sebuah konflik, kita kemudian mencoba untuk berpikir, menelaah kembali apa yang terjadi, kemudian hal itu yang bisa bikin kita sadar, kemudian mendorong kita untuk berubah lebih baik gitu dari persoalan itu ya, dari persoalan yang terjadi itu. Kemudian juga konflik itu sebenarnya membuat hidup itu lebih menarik loh. Bayangin aja ketika nggak ada konflik dalam hidup, ketika kamu jalani hidup itu dengan flat gitu aja. Tapi nggak mungkin sih nggak ada konflik. Minimal itu konflik dalam diri sendiri gitu. Itu mesti ada. Kamu kalau ngerasa kamu nggak punya konflik sama sekali itu, nggak tahu ya. Belum pernah sih dapat orang yang nggak ada konflik sama sekali dalam dirinya, dalam hidupnya. Dan itu yang akan bikin hidup itu lebih menarik gitu. Kemudian juga banyak sih terkadang konflik itu justru menjadi penyebab eratnya sebuah hubungan. Jadi teman-teman coba aja perhatikan bahwa terkadang ada orang yang ketika selesai berkonflik, ini konflik yang kita bahas antara individu gitu, antara kelompok gitu. Ketika selesai berkonflik itu ada masa di mana justru kita saling mengerti. Justru ketika konflik itu diselesaikan dengan baik, kita justru saling mengerti. Oh seperti ini sebenarnya. Jadi tidak memendam sebuah persoalan yang kemudian kita berpikiran buruk terhadap yang lain. Justru kita saling terbuka untuk menyelesaikan masalah yang ada, konflik yang ada. Itu akan membuat kita makin erat gitu. Kalau mau dibahas lebih banyak gitu, ini banyak banget cabang-cabangnya itu konflik. Cuman karena ini bisa satu SKS berapa SKS nih kata kuliahnya nih kalau dibahas masalah konflik. Tapi intinya adalah itu, bahwa konflik itu bukan sesuatu hal yang harus kita hindari. Konflik itu adalah sesuatu yang tidak bisa sama sekali dielakkan dan merupakan konsekuensi logis terhadap interaksi manusia gitu. Dan konflik itu juga ketika dikelola secara baik akan memberikan manfaat besar untuk kehidupan kita dan juga pribadi kita. Kayaknya itu saja deh kali ini yang bisa saya share. Nanti kalau misalnya ada tambahan dari teman-teman, silakan aja masuk di kirim saran kamu, pendapat kamu di emailnya Siniar Monasterio, atau juga komen di Instagram @siniarmonasterio. Nanti kita bahas bareng deh. Oke? Saya mau pamit. Salam.